Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, sekarang kita coba mengenali lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Yang pertama, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Peran MPR yang pertama, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Ini sesuai dengan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, atau tidak melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Terdapat dalam pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas dan wewenang MPR adalah yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Terdapat dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Terdapat dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Terdapat dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Terdapat dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara. Kedua, lembaga DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR berkedudukan sejajar dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai dewan legislatif dan rekan kerja pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi jalannya pemerintahan. Wewenang DPR antara lain mengajukan usul pemberhentian presiden dan wakil presiden, memberikan persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, memberikan pertimbangan kepada presiden pengangkatan duta untuk negara lain, memberikan pertimbangan kepada presiden menerima penempatan duta negara lain, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian gelar amnesti dan abolisi, memberikan persetujuan atas keluarnya Perpu, menyetujui atas RAPBN, memilih anggota BPK. Fungsi DPR ada 3. Yang pertama, fungsi legislasi, yaitu menetapkan undang-undang dengan persetujuan presiden. Yang kedua, fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. Yang ketiga, fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jalannya pemerintahan. Lembaga yang berikutnya, yang ketiga, adalah presiden. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam 2 masa periode.
Tugas Presiden sebagai kepala negara antara lain memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan antara lain mengajukan rancangan undang-undang, menetap peraturan pemerintahan, dan mengajukan RAPBN. Yang keempat, DPD. DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah. Tugas dan wewenang DPD antara lain mengajukan rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, dan DPD merupakan bagian dari anggota MPR. Kedudukannya pada gedung MPR. 5. BPK. BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Tugasnya memberikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ke-6. MA. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan peradilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. 7. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang wewenangnya adalah menguji material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian memutuskan sengketa antar lembaga negara. Yang ke-8 adalah KY atau Komisi Yudisial. Keanggotaannya terdiri dari 7 orang. Wewenangnya mengusulkan pengangkatan hakim agung. Demikianlah materi kita tentang lembaga-lembaga negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.